Matius 24 ayat yang ke-28. Dalam teks terjemahan baru ditulis seperti ini. Di mana ada bangkai, di sana berkerumun burung nazar. Tapi dalam bahasa aslinya, di mana ada bangkai, kata bangkai itu, for whosoever the carcass, itu Greeknya soma. Soma itu bukan bangkai, soma itu daging segar. Saudara pernah lihat daging segar? Daging sapi atau daging domba yang segar, itu daging ada darahnya. Saya ulang ya, daging masih ada darahnya. Daging masih ada darahnya. Dan beberapa penafsir Alkitab menggambarkan bahwa ayat ini berbicara korban Yesus di atas kayu salib. Untuk konteks gereja Tiberias, bicara tentang perjamuan kudus. Dan siapa yang perjamuan kudus? Di mana ada perjamuan, berkumpul elang-elang. Raja wali. Saya mau kasih tahu, di pandangannya Tuhan, saudara adalah raja wali atau elang. Amin. Dan orang yang ngerti ini, jemaat ruang maha kudus, iman ruang maha kudus, iman ruang maha suci ini, tahu dirinya elang. Pegang dadamu bilang, saya elang di mata Tuhan. Pegang dadamu bilang, saya raja walinya Tuhan. Dan iblis digambarkan pinjam tubuhnya ular. Iblis seringkali digambarkan ular. Ular bukan iblis, tapi ular dipakai iblis. Untuk buat Hawa tersesat, untuk buat Adam dan Hawa ada di bawah kutuk, untuk buat Adam dan Hawa salah jalan. Hari ini ularnya bukan lagi ular yang saudara lihat, iya ada ular nih, dipakai setan. Bukan. Kadang-kadang omongan negatif orang, kadang-kadang fitnahan orang, kadang-kadang masalah yang datang, diagnosa dokter, kerugian yang terjadi di kantor, bisa dipakai iblis seperti ular, membuatmu jadi stres, takut, cemas. Dan saudara harus tahu, kalau saudara Raja Wali, bagaimana menangani ular itu. Lihat di Discovery Channel. Pernah nonton Discovery Channel? Bagaimana bagaimana Raja Wali mengalahkan ular? Pemain musik boleh siap-siap, minta nada di F yang main musik. Bagaimana Raja Wali atau elang mengalahkan ular? Dengan membawa ular naik ke udara. Waktu dibawa ke udara yang tinggi, ular nggak punya pijakan. Tanah tempat tinggalnya ular. Tanah gambaran alam nyata. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Sampai di poin ini saudara ngerti nggak? Masalah kekuatannya di kenyataan. Bawa masalahmu ke udara yang tinggi, langit bicara alam roh. Bawa ke alam roh, bawa ke ruang maha suci. Karena ular di udara nggak punya pijakan, nggak berdaya, rentan dan mudah dikalahkan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain di udara. Dibawa ke udara dan Raja Wali biasanya mencabik-cabik, menghancurkan ular di udara. Saudara punya masalah, tadi angkat tangan punya masalah. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi bawa masalah itu yang mengancammu, yang buatmu berpikir, kayak aku harus mundur aja, kayak aku harus nyerah aja. Bawa masalahmu, bawa tantangan hidupmu yang buat kamu jadi nggak bisa tidur, yang buat kamu jadi cemas. Bawa itu ke udara yang tinggi. Bawa itu tadi ke tempat yang lebih dalam, tadi ke ruang yang lebih dalam, sekarang ke udara yang lebih tinggi, ke alam roh yang lebih tinggi atau ruang maha suci. Ketika saudara doa, mungkin jawaban doa belum terlihat, tapi tepat pada waktunya kau akan lihat doamu jadi kenyataan. Ketika engkau bawa masalahmu ke tempat yang lebih tinggi, ke hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan gak tolak doamu. Tuhan akan mengasihimu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menolongmu tepat waktu. Saya bersyukur boleh berkhotbah di hadapan orang-orang yang imannya ruang maha kudus, yang imannya menyelam lebih dalam, yang imannya terbang tinggi lebih lagi. Tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan boleh tepuk tangan yang dahsyat. Yuk kita masuk ke ruang maha kudus. Yuk kita menyelam lebih dalam. Yuk kita naik lebih tinggi. Hadirat-Mu
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi jemaat Tuhan, hadirat-Mu